Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi selanjutnya ya. Di bagian metode tertutup pada solusi persamaan non-linear ya. Di slide sebelumnya kita sudah membahas salah satu metode tertutup yang lain, yakni metode bisection. Nah, di kesempatan ini ya, saya lanjutkan untuk metode yang namanya adalah metode regula falsi. Nah, metode regula falsi. Kelemahan metode bagi dua ya atau bisection itu kecepatan konvergensinya lambat ya. Konvergensi ingat-ingat adalah apa? Menuju nol ya. Jadi mencari solusi ya. Nah, kecepatan konvergensi itu dapat ditingkatkan apabila nilai FA dan FB itu turut diperhitungkan. Nah, jadi di metode terbuka itu kan konsepnya adalah kita menggunakan selang, ya kan? Nah, karena kita menggunakan selang, yakni A dan B, maka kita juga bisa mencari nilai fungsinya atau FA dan FB. Nah, kalau di metode bisection, itu kan kita fokusnya hanya melihat selang ya. Selang dibagi dua, kemudian memilih selang yang baru, kemudian dibagi dua. Nah, tapi kita tidak mempertimbangkan nilai dari fungsi si FA dan si FB itu dari awal. Nah, di metode regula falsi ini kita akan mempertimbangkan nilai dari FA dan FB-nya. Nah, metode yang memanfaatkan nilai FA dan FB ini adalah metode regula falsi ya. Ini merupakan bahasa Latin atau metode posisi palsu ya. Jadi ingat-ingat falsi, false itu kan salah ya, berarti palsu gitu mungkin ya. Nah, gambarnya adalah seperti ini. Nah, untuk selang A, kemudian B ya. Kalau di bisection ini kita pure hanya memperhatikan nilai A dan B, kita cek tengah-tengahnya. Berarti kan kalau dilihat di gambar ini kira-kira di sini, ya kan? Nah, kalau di metode regula falsi ini kita mempertimbangkan nilai FA, berarti kan yang di sini, dan FB, berarti yang di sini. Nah, dibuat garis lurus yang menghubungkan titik A, FA dan B, FB ya. Nah, jadi tadi ya yang saya bilang A di sini, kemudian FA-nya kan yang ini ya. Kemudian B di sini, FB-nya adalah yang di sini. Ya, jadi di antara FA dan FB ini dibuat garis lurus. Nah, seperti ini. Nah, perpotongan garis tersebut dengan sumbu X itu merupakan taksiran akar. Nah, kemudian garis tadi seolah menggantikan kurva fx. Ya, jadi dari FA ke FB ini dibuat garis lurus. Nah, dia kan memotong di sumbu X di sini ya, di titik C ini ya. Nah, perpotongan ini merupakan nilai taksiran akar dari metode regula falsi. Nah, kemudian garis AB ini seolah menggantikan si kurva ini. Nah, kalau di bisection ya, perpotongan sebenarnya itu kan di sini. Nah, titik tengahnya itu yang kita anggap taksiran akar. Nah, kalau di metode regula falsi, yang kita anggap taksiran akar adalah perpotongan hasil dari kita membentuk garis ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, apa yang membedakan? Kemudian apa yang membedakan tadi adalah letak C-nya ya. Nah, berarti kita perlu tahu untuk menghitung C itu bagaimana. Kalau di bisection kan kita bagi dua, ya kan. Nah, kalau di regula falsi ini berarti beda ya. Kita kan nggak membagi dua, kita melihat perpotongan dari garis yang terbentuk dengan sumbu X. Nah, jadi algoritma regula falsi itu hampir sama dengan bisection, kecuali pada perhitungan C-nya. Nah, tadi ini terbentuk dari A, FA dan B, FB ya, garis AB ini. Nah, yang akan kita cari itu kan adalah koordinat dari C. Nah, koordinat C ini berapa? Nah, yang kita tahu ini hanyalah koordinat Y-nya ya, adalah 0. Kenapa? Karena kan dia memotong sumbu X. Yang kita belum tahu adalah nilai dari koordinat X-nya alias si C-nya ini. Nah, untuk mencarinya, ini kita bisa manfaatkan perhitungan gradien garis ya. Dimana kalau kita lihat di garis AB ini ya,
gradien garis AB itu kan sama dengan gradien garis CB, ya kan? Karena CB ini terletak pada AB ya, tentu saja gradiennya sama. Nah, kalau gradiennya sama, berarti kan kita bisa samakan ya, kita punya persamaan. Nah, kan tetapi kita hitung dulu, kita perlu hitung dulu untuk gradien dari masing-masing garis ya. Nah, untuk menghitung gradien ini kita tahu bahwa rumus gradien diketahui 2 titik, ini bisa dicari dengan Y2 minus Y1 per X2 minus X1 ya. Jadi ini dari 2 titik. Nah, sesuai tadi ya, sesuai dengan idenya bahwa gradien garis AB sama dengan gradien garis CB, berarti kita mencari gradien garis AB, kita juga mencari gradien garis CB menggunakan persamaan rumus gradien ini ya, satu persatu. Nah, untuk gradien garis AB ya, AB, titiknya kan berarti A, FA, B, FB ya. Nah, ini saya tuliskan dulu, sehingga misal ini yang saya gunakan sebagai X1, ini yang saya gunakan sebagai Y1, maka ini saya gunakan sebagai X2, ini saya gunakan sebagai Y2. Nah, jadi untuk garis AB dulu ya, ini saya gunakan X1, Y1-nya adalah bagian A. Kemudian X2, Y2-nya adalah bagian B. Nah, maka menggunakan rumus gradien ini berarti kan diperoleh Y2 minus Y1, berarti FB minus FA. Kemudian dibagi X2 minus X1, berarti B minus A. Nah, ini menjadi gradien dari garis AB. Nah, selanjutnya gradien garis CB. Gradien garis CB berarti koordinatnya ini tadi ya, C,0 dan B, FB. Nah, ini berarti saya akan gunakan C ini sebagai X1 ya. Kemudian 0 ini adalah Y1 dengan X2 Y2-nya adalah B, FB ya. Nah, ini saya tuliskan dulu. Berarti untuk gradien garis AB ini titiknya adalah A, FA dan juga B, FB ya. Nah, kemudian untuk gradien garis CB kita gunakan titik adalah C, 0, kemudian B, FB ya. Nah, titik yang digunakan adalah seperti itu, supaya tidak bingung ya. Nah, kita lanjutkan gradien garis CB tadi berarti Y2-nya adalah FB, Y1-nya adalah 0 ya kan. Dibagi X2-nya adalah B, X1-nya adalah C. Nah, bentuknya menjadi yang ini ya. Nah, ini kita kalikan silang, kemudian kita pindah ruas, maka kita bisa mencari C atau hampiran akar kita itu dengan B minus FB dikali B minus A per FB dikurangi FA ya. Jadi C-nya ini beda dengan bisection. Kalau bisection itu tinggal dibagi 2 selangnya, lebarnya. Nah, kalau C di metode regula falsi, setelah kita uraikan tadi ya persamaan gradien, kita peroleh cara menghitungnya adalah seperti ini ya. C atau koordinat X dari perpotongan ini tadi. Nah, ini bisa teman-teman coba ya latihannya. Soalnya masih sama dengan metode bisection ya. Fx sama dengan E pangkat X minus 5X kuadrat. E itu eksponen ya. Di dalam selang 0,1 ya. Jadi A, B-nya adalah 0,1. Nah, ditanyakan adalah nilai akar dan juga iterasi keberapa kalau kita menggunakan metode regula falsi, maka iterasinya itu berhenti di iterasi berapa. Nah, didefinisikan epsilonnya atau lebar selangnya ini adalah 0,00001 ya. Nah, jadi boleh teman-teman coba dulu menggunakan tadi ya C-nya itu diganti dengan tadi perhitungan gradien tadi ya. Nah, ini langsung saja saya bahas untuk review kodenya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sekilas ini sangat mirip dengan algoritma bisection ya. Jalannya ini sangat mirip dengan algoritma bisection. Nah, perbedaannya ini terletak pada bagian mencari C ya. Jadi kalau di bisection ini sampai sini masih sama. Nah, untuk bagian C-nya itu kan kita membagi 2 selang ya kalau di bisection. Nah, kalau di regula falsi ini C-nya kita gunakan rumus yang di slide sebelumnya tadi ya. C sama dengan
B kurangi FB kali B minus A dibagi FB dikurangi FA. Nah, tentu saja kita perlu mencari FB dan FA-nya terlebih dahulu. Itu sudah dicari di sebelumnya. Khusus untuk bagian mencari C, ini saya sederhanakan menjadi bagian atas. Bagian atas itu adalah yang ini ya, FB dikali B minus A. Kemudian bagian bawah itu adalah FB minus FA. Nah, ini adalah bagian mencari C ya, tadi dari slide sebelumnya. Nah, bagian atas saya definisikan, bagian bawah saya definisikan. Maka C-nya kita operasikan B minus atas bagi bawah. Nah, ini untuk memudahkan saja ya, saya bikin atas bagi bawah. Nah, sudah ketemu C, maka selanjutnya sama seperti bisection ya. Kita tentukan FC-nya, kemudian kita tentukan selangnya dengan syarat perbedaan tanda. Nah, kalau kode ini dijalankan ya, kalau teman-teman mencoba menjalankan, sayangnya kemungkinan dia akan iterasinya akan looping terus ya, infinite, dia tidak akan berhenti. Nah, kenapa? Nah, makanya kita bahas selanjutnya ini adalah tentang stagnan point. Ada kemungkinan metode Regula-Falsi itu lebih lambat, yakni ketika bentuk kurvanya cekung dalam selang AB. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika kita punya selang A, selang B, grafik fungsinya itu di antara selang A dan B itu bentuknya cekung ya. Nah, bisa lihat di gambar ini selangnya kan A, kemudian di sini B ya. Nah, grafiknya ini mencekung di dalam selang. Nah, itu maksudnya cekung dalam selang ya. Pada kondisi ekstrim ya, B minus A nilai mutlaknya atau lebarnya ini tidak pernah lebih kecil dari epsilon. Ya, tadi di soal kan kondisi berhentinya itu menggunakan epsilon. Lah, di sini ini di metode Regula-Falsi itu bisa dia tidak akan pernah lebih kecil dari epsilon. Nah, maka dari itu kode tadi ya kalau dijalankan itu akan bisa infinite looping ya. Nah, karena kenapa bisa seperti itu? Karena salah satu ujung selang itu tidak berubah alias dia mandek atau disebut stagnan point. Nah, sehingga akan infinite looping. Nah, maksudnya seperti apa? Salah satu ujung selang tidak berubah itu maksudnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini di gambar contohnya adalah awalnya A-nya di sini. Kemudian B-nya kan di sini ya. Nah, maka FA-nya di sini, FB-nya di sini, ya kan? Nah, perpotongannya di sini. Nah, C-nya sekarang kita berarti di sini ya. Sehingga selang yang baru adalah apa? A dan B, ya kan? Nah, A dan B, kita cari lagi. FA-nya di sini ya. Kemudian FB-nya tetap di sini ya. Nah, antara A dan B, antara FA dan FB ini kita tarik garis, maka perpotongannya di sini, ya kan? Dan seterusnya ya, sampai di sini. Nah, ini kita perhatikan bahwa apa? Yang bergeser itu hanya yang A terus ya, yang A terus. B-nya dia akan tetap terus. Kenapa ya? Karena bentuknya cekung ini tadi. Karena bentuknya cekung, akhirnya dia menganggap bahwa yang perlu digeser ini A terus. Beda dengan bisection ya. Di bisection itu kalau C-nya ini sudah menghimpit ke sini ya, itu maka tengah-tengahnya dia akan berpindah di daerah sini ya. Karena kan dibagi dua ya kan, di sini jauh lebih lebar, maka nanti tengah-tengahnya akan di sini. Nah, tapi kalau di Regula-Falsi karena dia perpotongan ya, sedangkan yang bergeser ini hanya C-nya terus ya, maka perpotongannya itu kan pasti berada di atas cekungan ini terus, sehingga apa? Sehingga B-nya ini tidak berubah alias dia mandek. Nah, itu adalah yang menyebabkan dia looping terus ya, seolah-olah dia tuh masih ada lebar terus ya. Jadi yang di sebelah sini tuh lebarnya masih ada terus karena dia tidak pernah mengoperasikan yang di bagian sini. Dia hanya bergantung pada perpotongan dengan sumbu X. Nah, maka salah satu cara untuk mengatasi itu kita bisa menambahkan kondisi untuk mencek nilai FC. Nah, apakah nilai FC itu sudah sangat kecil sehingga mendekati 0 apa belum? Jadi selain lebar tadi ya yang agak misleading di bagian metode Regula-Falsi ini, maka kita bisa menambahkan FC ya. Jadi ketika C-nya sudah sangat berhimpit, kemudian FC-nya tentu saja sudah sangat mendekati 0 ya, maka itu bisa kita hentikan iterasinya ya. Jadi walaupun selangnya ini di sini masih lebar, tapi kalau FC-nya sudah mendekati 0, maka ini bisa kita hentikan. Nah, itu adalah trik untuk
mengatasi stagnan point tadi ya. Nah, ini bisa dicobakan ya di kode tadi. Tadi sudah saya contohkan kode untuk algoritma regula falsinya. Teman-teman tinggal menambahkan bagian mu c ya. Ini mirip dengan persoalan yang di bagian bisection ya. Jadi kondisi berhentinya ditambahkan mu c ya, atau nilai dari fc-nya ditambahkan dia lebih kecil, apakah sudah lebih kecil dari mu c atau belum. Nah, tadi itu kan merupakan trik ya. Untuk mengatasi stagnan point, itu kita pakai trik mu c ya, atau mencek nilai fc. Nah, sebenarnya itu ada perbaikan yang bisa kita lakukan di algoritmanya sendiri, atau di metodenya sendiri, metode regula falsi ya. Itu bisa dilakukan perbaikan ya, dinamakan perbaikan metode regula falsi. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Caranya adalah ya, menentukan titik ujung selang yang tidak berubah saat proses iterasi. Nah, ini dijadikan sebagai titik mandek. Kemudian, nilai fx pada titik yang tidak berubah tadi ya, nilai fx-nya, titik itu kan x-nya ya berarti, itu diganti menjadi setengah kalinya. Nah, jadi kita lihat tadi awalnya gambarnya adalah yang biru ini ya, dimana dia akan, kalau bentuknya cekung seperti ini, dia akan, yang berubah adalah A-nya ya, B-nya tidak berubah ya. Fx-nya ini juga tetap di sini, karena B-nya tetap di sini, maka Fx-nya juga tetap di sini. Yang berubah hanya A dan Fa-nya, terus geser ke kanan. Nah, perbaikan yang dilakukan itu adalah kita menambahkan, kalau kita mendeteksi bahwa si B-nya atau FB-nya ini tidak berubah ya, maka kita bisa kalikan setengahnya ya. Jadi ini misal iterasi pertama ditemukan C-nya di sini ya. Iterasi kedua, B-nya masih belum berubah ya. Maka ini kita kalikan setengah untuk nilai fx-nya seperti yang terlihat di gambar ini ya. Iterasi pertama, oke, C-nya masih di sini. Iterasi kedua berarti yang digunakan titik yang di sini, dan seharusnya kan titik yang di sini dan di sini. Nah, tapi karena dia B-nya tidak berubah ya, maka kita kecilkan fx-nya ya. Nah, kita kalikan setengahnya, fb per 2. Berarti garis yang terbentuk bukan lagi dari sini ke sini, tapi dari sini ke setengah fx-nya. Nah, berarti garis yang terbentuk ini sekarang bergeser. Sehingga apa? Sehingga perpotongan yang terjadi ini lebih ideal ya. Nanti kalau semakin lama kita kalikan setengah seperti itu ya, maka C-nya nanti akan bisa berpindah ke sebelah kanan kurva, sehingga ini nanti akan menghentikan infinite looping yang sebelumnya ya. Yang tadi kan dia di atas kurva sini terus kayak lebarnya tuh masih ada terus ya, masih lebar terus, padahal fc-nya udah 0. Nah, kalau kita geser fb-nya menjadi fb per 2, maka perpotongan ini dia akan bisa nanti lama-kelamaan melewati kurva ini ya, sehingga dia akan mendekati ke kiri, mendekati ke kanan, bergantian seperti itu ya, sampai nanti ditemukan f0-nya ditemukan mendekati 0. Begitu pula selangnya dia juga akan mengecil ya. Kalau yang tadi kondisinya selangnya dia tidak akan mengecil ya, akan stagnan. Nah, dengan cara ini kita dapat menghilangkan titik mandek yang berkepanjangan. Nah, ini yang terakhir adalah kita akan membahas kodenya. Nah, ini sudah saya buat. Sedikit terlihat lebih panjang ya, tapi sebenarnya ini hanya memodifikasi bagian awal dari regula falsi yang tadi ya. Nah, pertama tentu saja kita perlu inisiasi variabel untuk menghitung, untuk menandakan bahwa selang itu mandek ya. Misal di sini saya bikin mandek A, itu berarti yang mandek itu nilai A-nya, kemudian mandek B berarti itu yang mandek itu selang B-nya ya. Nah, ini awalnya kita assign dengan nilai 1. Nah, yang kedua, tadi ya, kita akan mengupdate nilai variabel kemandekan ini sesuai dengan selang yang sedang aktif ya. Jadi,
Nah, di bagian ini ya. Jadi ketika kita mencek selang mana yang akan kita gunakan ya dengan FAC kurang dari 0 atau FBC yang kurang dari 0. Misal ketika FAC kurang dari 0 ya kan. Berarti misal ini kan selangnya ya. A, B, C ya. Misal yang digunakan adalah yang ini FAC kurang dari 0 misalnya. Berarti kan kita gunakan selang F dari A ke C ini ya. Nah, maka yang tidak berubah apanya? Yang tidak berubah kan yang A, ya kan? C-nya, B-nya itu berubah menjadi C, ya kan? Maka variabel tadi yang kita init di awal itu kita tambahkan nilainya 1. Karena A-nya tidak berubah, berarti dia mandek, ya kan? Nah, ini kita tambahan 1. Nah, untuk B-nya, ini kita jadikan 0. Supaya apa? Supaya terlihat ya, mana yang masih ada nilainya dan mana yang 0 ya. Kalau variabel inisiasi kemandekan itu nilainya sudah lebih dari 1 seperti itu, maka kita tahu bahwa oh itu harusnya fx-nya kita kalikan setengah. Nah, nanti di bagian atas ya. Nah, begitu pula untuk FB ya, FBC ini berarti ketika selang yang digunakan adalah CB, maka yang tidak berubah apanya? Yang tidak berubah adalah B-nya ya. Nah, maka untuk mandek B-nya ini kita tambahan 1, mandek A-nya kita reset, kita jadikan 0. Nah, setelah kita tahu ya selang mana yang kita gunakan, variabel mandek mana yang nilainya lebih dari 1, maka ini kita cek ya, variabel selang mana yang mandek ya tadi dengan menambahkan tadi, maka kelihatan ya mana yang mandek. Nah, itu kita sesuaikan di bagian sini karena memang di awal metode bisection dan regular falsi itu kita kan men-assign nilai FA dan FB-nya itu di awal ya. Nah, maka karena ini kita mengmodif algoritmanya ya, dengan tadi ya mencek apakah A-nya yang mandek, apakah B-nya yang mandek, maka kita perlu memproduce, menghasilkan FA dan FB-nya ini menjadi setengahnya itu juga di awal dengan mencek kalau variabel mandek A-nya ini lebih dari 1, maka FA-nya bukan FA yang ini lagi, tapi FA-nya kita gunakan setengahnya. Atau kalau yang mandek adalah B, maka FB-nya bukan yang ini lagi ya. Walaupun ini sudah FB sama dengan FB ya, memasukkan ke fungsi FB. Tapi kalau syarat ini terpenuhi, berarti FB yang digunakan adalah yang ini ya, yang dibagi 2. Sehingga ini sudah selesai ya, algoritmanya sudah selesai kita modifikasi tadi ya. Ke bawahnya ini jalan seperti biasa tadi ya. Kemudian kita menentukan C-nya, kita menentukan FC-nya, kita menentukan masing-masing selangnya, kita menentukan tanda dari masing-masing selangnya. Nah, baru kita cek lagi mana yang mandek. Nah, naik lagi ya. Terus sampai lebarnya ini nanti akan dia ketemu lebar yang sesuai yang diinginkan, yang lebih kecil dari epsilon. Nah, mungkin seperti itu saja untuk metode regula falsi. Tadi ya sudah dibahas, kemudian cara triknya kita bisa menambahkan FC, mu C ya. Kemudian yang terakhir kita bisa perbaiki algoritmanya dengan mengalihkan setengah dari titik mandek yang tidak berubah. Seperti itu. Nah, untuk referensinya saya masih menggunakan buku dari Pak Rinaldi Murnir dan juga ada video ini.